بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah. Hari ini kita diberikan nikmat untuk bisa duduk bersama kembali dalam rangka membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi kajian kita di masjid. Orang yang duduk di masjid dalam rangka belajar la nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu masjid rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Mereka akan dilimpahi dengan rahmat, malaikat akan menaungi mereka dan nama-nama mereka disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, walaupun dari rumah kita bisa mendengar kajian, di rumah kita bisa mengikuti kajian online atau lewat TV dakwah, keutamaannya tidak bisa menandingi bila kita datang ke masjid. Keutamaannya tidak bisa melebihi keutamaan orang yang datang menuntut ilmu ke masjid. Sehingga kemajuan zaman tidak merubah, tidak menjadikan kita malah
memilih yang praktis dalam mengaji, tidak. Kemajuan zaman justru meningkatkan motivasi kita untuk terus belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama dalam perjalanan belajar mereka datang mencari guru. Mereka kejar di mana ustadz atau syekhnya mengajar. Dikejar, dicari. Mereka cari informasi di mana guru ini berada, didatangi. Karena keberkahan ilmu justru dari usaha kita. Usaha dalam mencari ilmu tersebut, maka Allah pun memberikan pahala yang besar. Terlebih lagi di zaman sekarang, belajar ilmu agama itu sangat penting. Dengan beberapa alasan. Satu, ilmu agama mulai banyak dilupakan. Manusia lebih senang dengan dunia, perkara-perkara yang menyenangkan, tapi ilmu agama sedikit yang tertarik. Maka kita belajar ilmu agama termotivasi. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba dunia kemudian meninggalkan agama. Yang kedua, belajar ilmu agama di zaman kita sekarang sangat penting dan wajib karena banyaknya dai-dai, orang-orang yang merusak agama, yang mengatakan zina halal, yang mengatakan musik halal, yang menentang sunnah Nabi dengan akalnya. Jadi yang merusak agama zaman sekarang itu banyak. Maka menjadi wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai agama ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hingga ketika ibu-ibu ngaji bisa menangkis ucapan-ucapan kotor yang menodai agama. Dengan ilmu agama kita bisa menolak ajakan-ajakan orang yang menyimpang. Jadi alasan kenapa belajar agama di zaman sekarang wajib, karena banyaknya orang-orang yang merusak agama. Yang ketiga, kenapa belajar ilmu agama zaman kita sangat ditekankan? Karena untuk perbaikan umat, generasi ke generasi. Zaman sekarang kalau kita tidak kuat-kuat iman, kita akan ikut-ikutan. Yang lagi ngetren, yang lagi viral, tanpa melihat undang-undang agama bagaimana. Usaha viral, tanam modal dengan sistem Bitcoin dan sebagainya. Viral. Kalau kita tidak punya ilmu agama, kita akan ikut-ikutan. Kita akan melakukan hal-hal yang sifatnya dunia tanpa menimbang aturan agamanya ini boleh atau tidak. Maka belajar ilmu agama menjadikan seorang lebih tenang, hidupnya lebih tenang. Dia tidak akan terpengaruh apa yang sedang viral, apa yang sedang ngetren, karena dia berpegangnya dengan ilmu agama. Inilah diantara 3 alasan kenapa menuntut ilmu agama zaman kita menjadi wajib. Menjadi sangat ditekankan. 1, karena banyaknya yang menyimpang dari agama.
Dua, karena banyaknya perkara-perkara yang dilakukan manusia secara kacamata agama menyimpang. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu belajar ilmu agama? Karena sebagai bekal kita, bekal kehidupan. Maka ilmu agama menyinari, memberikan penerangan, bukan malah menjauhkan hamba dari Allah. Karena itu ukhti muslimah, tetap semangat belajar sampai akhir hayat. Tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu agama. Poin yang keenam, penyimpangan dosa-dosa yang sering diremehkan kaum wanita, menggantungkan jimat. Bab ini berbicara tentang syirkul asbab. Poin yang keenam ini berbicara tentang syirkul asbab. Apa syirkul asbab? Perbuatan syirik dalam sebab musabab, dalam perantara. Artinya bab ini bukan syirik menyembah patung. Bab ini bukan berdoa kepada mayit yang sudah meninggal. Tapi bab ini, poin keenam, sebab menuju kesyirikan. Di antaranya pakai jimat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sebab atau perantara ada dua macam. Sebab atau perantara itu ada dua macam. Sebab jenis pertama, sebab yang sifatnya manusiawi. Sebab yang sifatnya manusiawi. Tabiat, naluri manusia. Orang mau kenyang, ngapain? Makan. Sebab untuk kenyang makan. Manusiawi enggak? Manusiawi, normal. Orang pengen kenyang ya makan. Orang ingin punya anak, menikah, betul? Ini namanya sebab manusiawi. Dan sebab yang manusiawi ini boleh. Boleh. Pengen pintar, cari sebabnya apa? Belajar. Pengen sukses, cari sebabnya kerja keras. Boleh? Boleh. Ini normal, manusiawi. Kedinginan, musim dingin, pengen hangat, ngapain? Kedinginan, kita pengen hangat, cari sebabnya apa supaya hangat? Makan seblak. Supaya hangat. Ini namanya normal, manusiawi. Itu tidak dilarang dalam agama, karena memang demikian. Orang pengen punya anak, nikah, orang pengen pintar belajar, orang pengen kenyang makan, boleh. Sebab-sebab manusiawi, normal, duniawi. Jenis kedua dari sebab atau perantara, sebab-sebab yang diatur oleh agama. Sebab-sebab yang diatur oleh agama. Yang ini harus sesuai norma-norma aturan agama. Tidak boleh sembarangan. Sebab-sebab yang telah diatur oleh agama.
Maka kalau sebab perantara itu diatur agama, kita harus ikuti aturannya. Orang ingin sembuh dari penyakit, cari sebab supaya sembuh lewat apa? Berobat, datang ke dokter. Harus ikuti aturan. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama ahlinya jika kalian tidak tahu. Pengen sembuh, datang ke dokter. Boleh. Karena mengikuti aturan. Yang tidak mengikuti aturan bagaimana? Pengen sembuh, datang ke dukun. Nah, ini namanya tidak mengikuti aturan. Maka sebab-sebab perantara yang sudah diatur agama, kita ikuti aturannya. Pengen sembuh dari penyakit, cari sebab supaya sembuh, minum zam-zam, boleh tidak? Boleh, karena zam-zam obat segala penyakit. Tapi kalau ibu-ibu ingin sembuh, cari pengobatannya dengan sesuatu yang haram, maka tidak boleh sebab perantara ini diambil. Pengen sembuh, berobat dengan yang haram. Contohnya apa? Obat tikus. Katanya bisa menyembuhkan. Nggak boleh. Karena sebab untuk sembuh harus dicari dengan sebab-sebab yang diizinkan oleh agama. Minum zam-zam boleh. Berobat dengan obat tikus tidak boleh. Sakit mata supaya sembuh, cari sebab sembuh dari sakit mata apa, Bu? Penyakit mata merah, belekan, pengen sembuh, cari sebabnya lewat apa? Hah? Olesin obat mata. Kalau diolesin air kencing boleh nggak? Ya, kayak orang tua kita dulu ya. Anaknya sakit mata, suruh air kencingnya diolesin ke matanya. Baru tahu. Berarti masih muda, Ibu. Yang tahu pengobatan ini ibu-ibu yang sudah short out. Nggak boleh ngobati sakit mata dengan sesuatu yang najis. Air kencing najis atau suci? Najis. Kemudian kita pengen sembuh dari penyakit mata, cari sebab perantara apa nih supaya sembuh? Oh, air kencing. Ini nggak boleh. Jadi sekali lagi, sebab perantara ada dua macam. Yang pertama, sebab-sebab perantara yang sifatnya manusiawi, normal. Pengen kenyang, makan, pengen punya anak, nikah, pengen pinter, belajar, boleh. Yang kedua, sebab-sebab yang diatur agama. Maka kita harus ikuti aturan agamanya. Jika tidak mengikuti aturan agama, maka sebab-sebab perantara tersebut tidak boleh diambil. Pengen sukses usaha, akhirnya melakukan pesugihan, memelihara tuyul. Boleh nggak mengambil sebab supaya kaya dengan memelihara tuyul? Tidak boleh, haram. Boleh tidak supaya warung kita laris, bisnis kita lancar, kita gantungkan sesuatu di pintu masuk warung, di kasir, ya, kotak kasirnya itu ada tulisan Arab
tidak jelas? Tidak boleh. Karena ini sebab perantara yang sudah diatur oleh agama, yang harus kita ikuti norma aturannya. Inilah maksud dari poin ke-6, menggantungkan jimat. Ini termasuk bentuk kesyirikan dalam hal sebab dan perantara. Dia nggak langsung menyembah selain Allah, dia tidak langsung sujud kepada selain Allah, tapi yang namanya jimat perantara. Perantara sebab menuju kesyirikan. Penulis hafizahullah, beliau mengatakan yang bisa memberikan manfaat, mendatangkan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, manfaat, bahaya, madarat hanya Allah yang bisa mendatangkannya. Kita tidak boleh punya keyakinan penghuni kuburan ini bisa mendatangkan manfaat. Penunggu laut selatan bisa menolak bahaya. Gak boleh. Keyakinan kita yang memberikan manfaat, menolak bahaya hanya Allah saja. Barang siapa yang punya keyakinan di sana ada orang yang bisa ngasih manfaat selain Allah, maka orang semacam ini keyakinannya rusak. Jadi tidak ada yang memberi manfaat dan bahaya kecuali Allah. Orang yang takut dengan dukun, orang yang takut ketika melihat sesuatu, berarti dia lebih takut kepada selain Allah daripada Allah. Dialah yang menentukan kebaikan dan kejelekan, yang menciptakan penyakit dan obat, yang menurunkan bencana, dan yang menentukan kesembuhan bagi yang dikehendakinya. Kebaikan, kejelekan Allah, penyakit, obatnya Allah, maka ikutilah aturannya. Ibu-ibu kalau berobat, minum obat itu ada aturannya enggak? Ada, tulisannya apa di resepnya itu? 3 kali sehari, sebelum apa sesudah? Sesudah makan, sebelum makan. Ini ada aturan. Maka agama pun demikian. Baik buruk, penyakit, obat, yang menurunkan bencana, semua sudah ada yang ngatur. Ada aturannya, tidak boleh kita melanggar. Pengen dapat kebaikan, ikuti aturan. Allah yang maha mengatur. Maka jangan sampai kita berkeyakinan ada benda yang bisa memberi manfaat. Tidak boleh. Yang memberi manfaat Allah. Nemu batu di tengah hutan, katanya bisa nyembuhin penyakit. Ya. Berbondong-bondong manusia datang, minta disembuhkan dari penyakit dengan benda batu. Sembuh dari penyakit berarti mengharapkan manfaat, menolak bahaya. Tapi apakah batu itu betul sebab yang dibolehkan secara agama? Jawabannya tidak. Karena yang menciptakan penyakit, obat, sebab Allah. Gak boleh kita bikin sebab-sebab sendiri. Ini batu ajaib nih. Ya. Orang sakit bisa sembuh. Karena yang datang banyak pasiennya, yang ngobatin sakit juga.
Yang datang jauh-jauh diobatin pakai batu, yang ngobatin sakit datang ke rumah sakit. Aneh, ya. Jadi yang memberikan penyakit obat Allah, menurunkan bencana, menentukan kesembuhan yang dikehendaki Allah. Bencana diturunkan. Kemarin hari Senin, saudara-saudara kita yang di Turki, perbatasan Suriah, terkena bencana apa? Gempa bumi. Alhamdulillah hari Senin itu kami baru bertolak dari Turki, nyampe. Jadi saya pergi, terjadi gempa. Allah yang menentukan bencana ini. Allah yang ngatur. Sekuat apapun manusia berusaha menolak bencana, tidak bisa. Bangunan disetel kayak apa, dipasang tahan gempa dan sebagainya, kalau Allah yang menurunkan bencana, tidak ada yang bisa menolak. Allah yang menurunkan bencana dan menentukan kesembuhan. Siapa yang selamat, siapa yang masih kejepit bangunan, semuanya berjalan dengan hikmah Allah. Siapa yang meninggal karena kedinginan, karena bencana, gempa, dingin lagi, ya. Allah. Maka dari itu kaum muslimin, kita cari sebab-sebab selamat, sebab tertolak dari bahaya, itu carinya dari sisi Allah, bukan bersandar dengan kemampuan manusia. Tidak ada yang mampu menolak sesuatu yang membahayakan selainnya Allah. Dan tidak ada pula yang mampu menolak sesuatu yang tidak disukainya selain Allah. Ini yang masuk dalam rukun iman. Rukun iman keberapa? Kelima. Rukun iman yang keberapa? Yang membahayakan, ya tidak ada yang mampu menolak bahaya kecuali Allah. Ini rukun iman yang keberapa ini? Ke-6. Jangan ngikutin. Kalau salah bilang salah. Yang ke-6, beriman dengan takdir. Takdirnya yang baik dan yang buruk. Jadi ibu-ibu kalau beriman dengan takdir, jangan yang enak-enaknya saja. Dapat kenaikan gaji, beriman sama takdir. Ini emang sudah takdirnya, suami saya diangkat jabatannya. Anak sukses, ini emang sudah takdirnya, anak saya sukses. Tapi begitu diberikan ujian, cobaan, musibah, tidak bilang ini sudah takdir, tapi bilangnya apa? Ini gara-gara Allah, tidak sayang sama saya, gara-gara alam. Nah, ini gak boleh. Beriman dengan ketentuan takdir itu yang baik dan yang buruk. Karena Allah yang menentukan itu semua, kita wajib menggantungkan diri kita kepada Allah. Zat yang maha mengetahui perkara gaib, tidak boleh kita menoleh kepada selainnya. Jadi kan Allah ini yang maha kuasa, maha ngatur, dan seterusnya. Maka diri kita gantungkan kepada Allah. Ibu-ibu kalau mau tawakal, mau bergantung, itu kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Manusia suatu saat nanti bisa mengecewakan. Kita percaya sama teman, ngelola bisnis di Kalimantan, kelapa sawit, tanam modal sekian, bergantung sepenuhnya sama teman. Akhirnya teman berkhianat, kecewa tidak? Kecewa. Tapi yang bergantung sama Allah tidak akan kecewa.
dia serahkan urusannya kepada Allah. Ya Allah, saya buka usaha ini, saya serahkan urusannya kepadamu. Dengan tetap kita menempuh usaha-usaha supaya sukses. Maka tidak akan kecewa orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau menggantungkan pada manusia, benda, jimat, pasti akan kecewa. Gak boleh kita melihat selain Allah. Yang lemah, gak punya kekuatan, gak punya daya, gak boleh. Nah, manusia zaman sekarang ini aneh. Sudah jelas-jelas Allah Maha mengabulkan doa, tapi dia datang ke kuburan, minta dikabulkan doanya kepada mayit yang sudah meninggal. Padahal mayit di alam kubur tidak mampu mengabulkan doa. Yang mampu mengabulkan doa hanya Allah. Yang jelas ditinggalin, yang ngabulin doa Allah kita tinggalkan. Yang belum jelas malah dicari-cari. Berdoa kepada penghuni kubur, apalagi kuburannya bukan yang dekat, yang jauh, harus naik bis. Yang jelas-jelas mengabulkan doa Allah ditinggalin. Yang belum jelas para penghuni kubur yang dianggap wali malah didatangi. Ini kan secara akal nggak masuk. Gak bisa diterima. Yang jelas ditinggal, yang belum jelas diambil, dicari, dikejar. Tidak boleh. Apa dalilnya? Surat Yunus ayat 107. Ini dalil bahwa kita harus menggantungkan diri kepada Allah. Di antara sarana yang diharamkan secara syar'i, sering dijadikan sebagai alat membentengi diri oleh sebagian manusia adalah apa yang sering mereka gantungkan berupa jimat. Ini haram secara agama. Karena orang yang pakai jimat tujuannya macam-macam. Ada yang ingin melindungi diri. Ini sama saja melecehkan Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa melindungi diri kita. Kita ngambil jimat. Gak boleh. Sebagian yang lain pakai jimat untuk apa? Menolak penyakit. Untuk apa lagi? Melariskan dagangan. Kadang-kadang di warung itu suka ada gantungan kayak bukan nampan, wadah, anyaman, di atasnya tampah ya, tampah tapi bentuknya agak lebih ketutup. Kalau tampah kan kayak ini, ya kayak besek gitu, tapi di atasnya ada padinya. Nah, warung-warung makan yang ada padi, besek di atasnya digantung, ini mereka tujuannya apa? Penglaris? Atau sebagai cadangan kalau nanti kapan-kapan beras habis tinggal dipetik. Cadangan beras. Jadi perlu digantung padinya. Kebanyakan sebagai penglaris. Ini sarana yang haram secara agama. Untuk bentengi diri. Untuk melariskan dagangan. Atau bahkan menghilangkan penyakit. Dulu itu terkenal anak-anak bayi dipakein kalung hitam. Hitamnya itu matanya itu hitam tapi terbuat dari kain, ya kan? Bungkus kotak. Kain katun gitu. Nah, di dalam bungkus kotak itu ada tulisan aksara-aksara Arab. Supaya si anak
tidak gampang sakit-sakitan. Dipakaikanlah si anak kalung hitam ini. Enggak boleh. Karena itu sebutannya jimat. Dan macam-macam. Ada yang gantunginnya kertas dilipat-lipat tulisan aksara Arab. Ada pula kalungnya berupa apa itu? Gantungan kalungnya kepala, tengkorak. Nah, buat apa? Nakut-nakutin orang. Gak boleh. Ini berarti ingin cari manfaat, ingin menolak bahaya dari selain Allah, yaitu berupa jimat. Kakek di Jawa nitipin anaknya, nak pegang ini bawa kalau kemana-mana. Kamu aman. Tidak dibegal. Tidak diganggu orang. Ternyata setelah dibuka keris kecil. Wow. Ada. Kakek, mbah di Jawa nitipin sesuatu jangan dibuka. Kamu harus bawa kemana-mana. Ternyata ketika dibuka keris kecil. Itu jimat. Mereka meyakini dapat menolak bencana, mencegah bencana, bisa mendatangkan manfaat, ya, sembuh dari penyakit. Inilah hakikatnya sarana yang diharamkan, sarana yang tidak disyariatkan, tidak boleh dipakai. Nggak boleh, karena sama saja bergantung kepada selain Allah. Maka ibu-ibu, kalau kita punya barang yang diyakini bisa ini, bisa itu, ini diluruskan tawakalnya. Tawakalnya tetap bergantung sama Allah. Misalnya, lagi rame kan jualan kalung kesehatan. Gelang sehat, betul? Jantung sehat. Apalagi kopiah sehat. Sendal. Ada sendal? Sendal kesehatan. Ini benda-benda ini tawakal kita harus diluruskan. Yang nyembuhin boyo. Apa boyo? Pinggang sakit itu bukan sendalnya. Tapi Allah. Sendal cuma sarana. Yang mendatangkan jodoh. Bagi gadis-gadis yang belum menikah, ada yang masih gadis di sini? Ada ya? Masih gadis ingin dapat jodoh, jangan menggantungkan pakaiannya di bawah pohon. Atau rambutnya dibagikan supaya jodohnya datang. Ini salah. Karena sarana bersandar hanya kepada Allah. Jangan membuat-buat keyakinan baru. Maka tentang hukum jimat itu ada dua keadaan. Jadi kalau seorang pakai jimat, ini jatuhnya syirik kecil apa syirik besar, itu dilihat dari keadaannya. Bisa dilihat di dalam buku. Bagaimana hukum pakai jimat? Satu, jika dia meyakini bahwa semata-mata berbagai amalan tersebut dapat, ya, musibah dapat dicegah, maka perbuatan tersebut tergolong syirik besar. Jadi yang pakai jimat punya keyakinan semata-mata jimat ini yang bisa menolong, bisa menolak bahaya,
maka orang yang punya keyakinan semacam ini sudah keluar dari agama, alias murtad. Imannya hilang. Jadi berkenaan dengan hukum pakai jimat, kalau dia meyakini semata-mata jimat ini yang bisa menolak bahaya, maka jatuhnya syirkul akbar. Apa syirkul akbar? Syirik besar. Ini bahaya ibu-ibu. Masih ada zaman kita yang katanya sudah maju, masih yang percaya jimat itu masih ada. Bahkan sudah dijual online. Jimat ini khasiatnya A, B, C, D, E, F. Dijual umum. Nah, ini bahaya. Mengeluarkan pelakunya dari agama kalau dia meyakini jimat inilah satu-satunya yang menolong saya. Syirik besar. Keadaan kedua, jika dia meyakini Allah yang memberikan manfaat menolak bahaya. Dia yakin yang ngasih manfaat tetap Allah, yang menolak bahaya tetap Allah. Cuma dia ambil jimat sebagai perantara. Perantara supaya keinginannya tercapai. Maka statusnya, hukumnya hanya syirik kecil, tidak sampai syirik besar. Ya, orang yang pakai jimat ada dua keadaan. Kalau dia meyakini jimat inilah yang memberi manfaat menolak bahaya, maka syirik besar. Tapi keadaan kedua, kalau dia tidak yakin, dia nggak yakin jimat ini bermanfaat, dia yakinnya Allah, maka jatuhnya syirik kecil. Kalau dia tetap pegang jimatnya. Apa dalilnya haramnya memakai jimat? Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi ibu-ibu, kalau kita ingin dapat manfaat, mintanya kepada siapa? Allah. Ingin menolak bahaya apapun bentuknya, mintanya kepada siapa? Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Pengen kaya, di depan rumah pasang cermin. Jadi pengen kaya, rumah kita depannya dipasang cermin. Sehingga malaikat kalau mau masuk ngaca dulu. Karena dia udah ngaca, seneng, bisa ngasih kekayaan. Gak boleh, gak ada semacam ini. Ingin dikabulkan hajatnya, menggantungkan benda-benda di pohon keramat atau tulisan. Tidak boleh. Ini sebab yang tidak diajarkan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu sudah pernah ke Madinah? Sudah pernah ke Mekah? Di Mekah ada bukit apa yang jamaah haji biasa berkumpul? Bukit Arafah, Jabal Rahmah. Di atas puncak Jabal Rahmah ada apa? Ada tugu monumen. Itu tugu kalau kita perhatikan banyak tulisan-tulisan. Betul? Ibu Zainab Love. Sama siapa? Love siapa? Ibu Zainab? Ada Ibu Zainab.
Mereka nulis di batu itu harapannya apa? Nulis nama pasangan di batu di Tugu Jabal Rahmah, itu harapannya apa? Pernikahannya langgeng. Pernikahannya awet seawet batu tugu ini. Cia. Ada. Berarti dia ingin dapat manfaat. Dia ingin dapat manfaat pernikahan langgeng dengan nulis nama di batu. Ini nggak ada hubungannya. Apalagi nulisnya di Mekah, jauh. Maka yang namanya keinginan dapat manfaat, menolak bahaya, sepenuhnya hak Allah. Kalau kita pakai jimat, dengan niat semata-mata jimat ini yang mendatangkan manfaat, menolak bahaya, syirik besar. Tapi kalau yang pakai jimat, dia yakin Allah yang ngasih manfaat, menolak bahaya, cuma saya pakai jimat sebagai sarana, jatuhnya syirik kecil. Jadi hukum pakai jimat tergantung orang yang memakainya. Semoga di zaman kita jimat-jimat itu mulai berkurang. Apa ibu-ibu masih menjumpai di warung makan? Masih ya? Di tukang-tukang bakso, nasi padang, apa? Yang digantung apa? Foto keluarga, foto wali ya, masih ada. Tapi kalau kita datang ke warung-warung semacam ini, hanya sekedar makan, dan kita kasih tahu penjualnya, Pak ini nggak boleh, maka ibu-ibu dapat pahala. Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Kasih tahu. Atau kita mulai dari keluarga kita. Suami, istri, anak, pahamkan yang namanya jimat itu kesyirikan. Kalau keluarga kecil kita sudah paham, keluarga besar, bapak, ibu, kakak, adik kandung, kasih tahu bahayanya jimat. Satu hari Nabi melihat seorang memakai gelang. Kemudian Nabi tanya, apa ini? Ini adalah sesuatu yang bisa menolak saya bahaya. Maka Nabi bilang, lepaskan. Kalau kamu tidak lepas gelang ini, kemudian kamu mati, kamu tidak akan beruntung selamanya, alias syirik. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan bawa jimat, kamu nggak akan beruntung selamanya, kata Nabi SAW. Ini bahaya banget ibu-ibu. Maka kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan masih bawa jimat, masih pakai susuk, mintakan ampun kepada Allah. Ya kadang-kadang wanita pakai susuk supaya auranya lebih apa? Lebih cerah. Ternyata pas meninggal lupa mengeluarkan susuknya. Mau dikeluarkan sudah meninggal, nggak dikeluarin masih ada benda di tubuhnya. Kamu tidak akan beruntung, kata Nabi, kalau pakai jimat. Maksudnya tidak beruntung, dia akan diancam dengan neraka terlebih dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Poin ketujuh. Sampai 10:30 saja ya, sudah dengan tanya jawab. Dan saya mau ada rapat ya.
Poin ketujuh, tatoyur dan tasya'um. Salah satu bentuk penyelewengan dalam masalah akidah yang sering dikerjakan oleh sebagian wanita adalah tatoyur, menggantungkan nasib dengan perantara burung. Tatoyur adalah merasa sial dengan melihat burung, atau tasya'um, itu sama. Merasa sial dengan sesuatu, tidak harus burung. Kenapa perumpamaannya dengan burung, merasa sial dengan burung? Karena itu yang banyak terjadi di zaman dulu. Orang-orang jahiliyah, penduduk Mekah, kalau mereka mau pergi jauh, mereka terbangkan burung dulu. Kalau itu burung ke arah kanan, berarti baik. Perjalanan kita alamatnya lancar. Kalau burungnya terbang ke arah kiri, ini kode jangan melanjutkan perjalanan. Karena ada bahaya. Itu zaman jahiliyah disebut sebagai tatoyur, merasa sial karena melihat sesuatu. Ini zaman Nabi sudah ada, merasa sial karena melihat burung, itu sudah ada. Agama kita tidak boleh menyangkut-nyangkutkan. Apa menyangkut-nyangkutkan? Mengkait-kaitkan kejadian buruk dengan sesuatu. Karena semuanya berjalan di atas takdir. Nah, zaman kita sekarang, tatoyur itu bukan hanya burung saja. Orang berkendaraan nabrak kucing dianggap sial, harus balik lagi ke rumah. Jangan melanjutkan perjalanan. Ini tatoyur, sama tasya'um. Kemudian apalagi bentuknya di zaman kita? Kalau punya rumah tusuk sate, tahu rumah tusuk sate? Bahaya tidak? Bahaya. Ini tatoyur. Kecuali alasan ibu-ibu nggak mau punya rumah tusuk sate, takut ketabrak. Ada tabrakan, motornya tidak terkendali karena rumah kita tusuk sate, gampang kena musibah. Itu lain hal. Tapi kalau punya keyakinan rumah tusuk sate pasti sial, ini tatoyur. Jadi tatoyur itu merasa sial karena melihat sesuatu, bukan burung saja. Kenapa dipakai bahasanya burung? Karena itu yang terjadi di zaman Rasulullah. Sekarang modelnya macam-macam. Bikin rumah perumahan nomor 13, rumahnya nggak ada. Di RT ibu-ibu ada yang nomor rumah 13. 1, 2, 11, 12, 12A, 12B. Langsung 14. 13 yang mana? Nggak ada, adanya 12A, 12B, terus 14. Kenapa 13? Angka sial. Kamar hotel nomor 13 tidak ada. Kursi bangku pesawat 13 tidak ada. Kursi kereta 13 ada tidak? Dianggap mendatangkan kesialan. Nggak boleh. Jadi zaman sekarang bentuknya macam-macam kesialan itu. Tidak cuma apa? Bukan cuma burung. Gaji 13. Sial. Oh, ibu-ibu paling senang dapat gaji 13. Gaji 13 sial nggak, Bu?
Enggak. Terus bedanya sama rumah nomor 13 apa? Sama-sama angka 13. Mau nikah, jangan pilih tanggal 13. Padahal 13 hari Ahad, libur ya. Jangan angka sial. Ini disebut tatoyur. Apa larangannya tatoyur? Hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutuyyiralah au takahana au tukuhinalah au sahara au suhiralah." Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan tatoyur atau meminta orang lain melakukan tatoyur baginya, mempraktekkan perdukunan atau mendatangi dukun, melakukan perbuatan sihir atau mendatangi tukang sihir. Ini dalil tidak bolehnya kita berprasangka sial karena melihat sesuatu. Melihat burung gagak hinggap di rumah warga malam-malam, tandanya ada apa? Ada yang akan meninggal. Melihat ular melintas di depan kita, tanda sial, atau yang lain. Ini tidak boleh. Secara kacamata agama, berarti dia mengkaitkan kesialan dengan peristiwa alam. Nah, itu tidak boleh. Maka tatoyur hukumnya haram karena merasa sial dengan sesuatu. Bagaimana kalau kita ketimpa musibah? Jangan merasa sial dengan benda-benda. Kita kena musibah, bilang qaddarullah. Ini takdir yang Allah tentukan. Wa masya'a fa'ala. Dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Maka ibu-ibu yang dimakan Allah SWT, hati-hati dengan yang namanya perbuatan tatoyur. Bentuk tatoyur yang dikerjakan kaum wanita bermacam-macam. Di antara mereka ada yang menganggap sial karena burung-burung, seperti burung hantu, burung gagak. Ada yang menganggap sial karena hari, tahun, bulan. Masih ingat dulu zaman SMA ibu-ibu? Kita suka ngeliatin apa? Zodiak. Kamu bintangnya apa? Leo. Oh, Leo itu hari sialnya hari Rabu. Jangan keluar. Ya. Makanya kalau ibu-ibu tiap hari Rabu ada yang nggak ngaji, nah ini tanya. Oh, kamu bintangnya Leo ya, tiap Rabu nggak pernah ngaji. Nggak boleh. Ini menganggap sial hari-hari, tahun, bulan. Bulan apa yang dianggap sial? Bulan Muharram. Jangan nikah bulan Syuro. Nanti rumah tangga berantakan. Jangan nikah bulan Safar. Ya, naas. Tak boleh semacam ini. Ini anggapan-anggapan sial dengan tahun, bulan. Ada pula yang menganggap sial bilangan, nomor-nomor. 7, 11, 13. Ada lain yang menganggap sial karena melihat orang tertentu. Melihat orang yang dia tidak sukai, pengumuman, kejadian-kejadian, tempat-tempat, lafat-lafat, binatang, hewan. Gak boleh kita anggap sial. Kalau cari suami jangan kepalanya yang botak, sial. Ah boleh. Ya. Tidak ada hubungan botak dengan kesialan. Dan di negeri kita masih banyak yang tatoyur semacam
Ini, walaupun sudah berkurang, zodiak itu nggak seperti tahun-tahun kita dulu kecil. Iya kan? Tapi yang masih melakukan, dia terkena dosa. Rasulullah bersabda, la adwa, wala tiyarata, wala safar, wala hammah. Tidak ada keyakinan jelek kepada penyakit yang menular, kepada yang tiaroh, kepada bulan Safar, dan juga tidak ada kesialan dengan meyakini melihat hamah, burung hantu. Burung hantu. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu yang tidak kita suka, istighfar. Astagfirullah. Jangan malah mundur ke belakang, tidak jadi berangkat gara-gara anggapan sial. Ini disebut dalam Islam tatoyur. Maka setiap muslimah wajib tawakal kepada Allah, tidak mengarahkan pandangannya ke masalah-masalah tersebut. Tawakal kita kepada Allah yang benar, diluruskan. Kalau kita tawakal kita benar, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Jadi ibu-ibu, luruskan tawakal. Yang tawakalnya masih bengkok, dia akan sering merasa sial. Padahal semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut menikahkan anak bulan Muharram. Justru kita bantah. Nih, saya nikahin anak bulan Muharram. Dan pernikahan anak saya langgeng. Jangan takut menempati rumah nomor 13. Kamar hotel misalkan, kalau ada 13. Karena kesialan, kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini jangan sering-sering lihat bintang zodiak. Akan membuat kita malas produktif. Coba ibu-ibu bayangin, kalau bulan Muharram dibilang bulan sial, manusia tidak boleh aktivitas 1 bulan. Kira-kira negara bisa bertahan nggak? Pabrik stop, bulan sial. Apalagi bandara tutup, bulan sial. Terminal tutup nggak? Tutup, bulan sial. Stasiun kereta tutup, bulan sial. Berapa kerugian yang didapat oleh kita? Karena salah satu anggapan sial kita dengan bulan, dengan tanggal, dan seterusnya. Jadi orang yang melakukan tatoyur, dampak buruknya mengurangi produktivitas. Kalau dia masih gadis, apa? Membuat lari jodohnya. Jodoh sudah di depan mata, karena dilarang nikah bulan Muharram, laki-lakinya cari yang lain. Jangan. Sehingga para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luruskan tawakal kita hanya kepada siapa? Allah, bukan kepada yang lain. Kalau tawakal kita lurus, urusan kita dimudahkan semuanya. Karena ibu-ibu, waktu itu berjalan dengan cepat, betul ya? Kalau kita masih ngurusin sial-sial kayak begini, kita nggak maju-maju. Waktu itu cepat. Tahu-tahu sekarang sudah hari Kamis. Bentar lagi zuhur. Tahu-tahu maghrib, asar maghrib. Tahu-tahu anak kita sudah punya anak.
saya sudah jadi nenek. Kalau anak kita sudah 2, jadi nenek-nenek. Ya, tahu-tahu. Maka hari yang begitu cepat itu harus diisi dengan hal-hal yang manfaat, bukan tuduhan, prasangka, sial. Nggak ada. Isi yang bermanfaat. Karena tahu-tahu sudah 2023 dan seterusnya. Orang yang paling baik, yang umurnya panjang dan amalannya bagus. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian yang umurnya panjang dan amalannya bagus. Tapi kalau kita masih punya perasaan mau nikah harus ngitung tanggal, apa namanya itu? Nitoni atau apa itu? Ngitung inisial calon pengantin. Calon pengantin prianya inisial awalnya apa? A. A jangan. Asu. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Batallah pernikahan. Padahal laki-laki soleh. Gak boleh. Umur kita singkat. Jangan masih percaya dengan hal-hal semacam itu. Coba kalau ibu-ibu tidak percaya sial. Produktif. Muharram. Tetap. Buka usaha. Nikahin anak. Buka bisnis. Untuk kebaikan kita dunia akhirat. Tapi kalau masih sial, ini akan membuat produktivitas kita berkurang. Akan menuduh Allah. Mencela waktu sama saja mencela Allah. Karena yang menciptakan waktu bulan itu siapa? Allah. Kalau kita bilang bulan Syuro, bulan keramat, berarti kita mencela yang menciptakan bulan Syuro. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan, kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Ustadz izin bertanya, apakah jika kita berzikir dengan jumlah-jumlah tertentu, misalnya sampai 1000 kali, yang tidak ada tuntunannya, bisa menyebabkan ke dalam sebab syirik? Karena percaya dengan zikir sebanyak yang ditentukan akan mendapatkan banyak keberkahan, keselamatan dan lain-lain. Mohon penjelasannya. Apabila zikir yang dibaca lafat-lafat syirik, maka jatuhnya syirik. La ilaha illallah awalnya lengkap. La ilaha illallah 1 sampai 10 lengkap. 11 sampai 100 mulai berkurang. La ilaha, la ilaha, la ilaha. 100 sampai 1000 tinggal illallah, illallah. 1000 ke atas Allah, Allah, Allah. Ini gak benar. Bisa membawa pada kesyirikan. Memotong-motong kalimat la ilaha illallah. Maka ibu-ibu, sebagai pegangan, zikir paling banyak kita baca itu 100 kali. Yang di atas 100 pastikan itu dusta. Coba ibu-ibu cari zikir apa yang boleh kita baca lebih dari 100. Gak ada.
Nabi Muhammad istighfar, minta ampun sehari semalam berapa kali? 100. Aku tobat dan istighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Ibu-ibu zikir habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, digenepin dengan la ilaha illallah, total jumlah 100. Maka ini sebagai kunci kita, kalau ada yang ngajarin zikir lebih dari 100, jangan diterima, karena pasti tidak benar. Apalagi ngajarinnya 1000, 2000, pasti tidak benar. Pegang yang 100 saja. Karena itu riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada zikir lebih dari 100. 1000, 2000 ngitung pakai jarinya aja bingung, 2000 gimana? Ini, jadi zikir yang disyariatkan itu tidak lebih dari 100. Apabila suami seorang yang suka mabok, tidak melaksanakan sholat wajib, dan pernah ada seorang perempuan yang mengaku memiliki anak dari suami tersebut, apakah berdosa jika istri melayani hubungan suami istri? Mohon pencerahannya. Kalau keadaan suami sudah seperti ini, ibu boleh menuntut perceraian karena dia tidak sholat wajib. Laki-laki tidak sholat wajib, hukumnya sudah keluar dari agama Islam. Kalau kita punya suami sudah keluar dari agama Islam, apakah ibu-ibu rela hidup satu rumah dengan orang kafir? Na'udzubillahi min dzalik. Maka ibu boleh menuntut perceraian. Menuntut perceraian. Karena kalau kita tetap berumah tangga dengan laki-laki yang gak sholat wajib, padahal dia statusnya sudah kafir, murtad, sama saja kita berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kasih tahu suaminya supaya tobat, syahadat lagi, jaga sholat, baru rumah tangga bisa jalan. Kalau dia tidak mau sholat, ini sudah waktunya pisah. Karena orang muslimah ya tidak boleh dinikahi oleh orang kafir. Tapi laki-laki muslim boleh menikahi wanita non muslim. Betul? Nah, ini. Ya, jadi harap diperhatikan. Apabila suami meninggal namun tidak meninggalkan harta waris apapun, tapi setelah meninggal ada uang pensiun, ada uang duka dari rekan-rekan kerjanya, apakah termasuk harta waris? Iya, setelah dipotong biaya rumah sakit, biaya pemandian, penguburan, wasiat, bayar hutang. Jadi kalau sudah dipotong biaya pengurusan jenazah, masih ada sisa, potong lagi dengan biaya hutang pihutang atau wasiat, masih ada sisa, itu yang dibagi. Uang pensiunan, uang takziah, ya, rekan-rekan kerja atau tetangga, digabungkan menjadi harta waris. Dibayarkan dulu kebutuhan penguburan, karena gali lubang kan butuh duit. Dibayarkan dulu wasiat, dibayarkan dulu hutang. Kalau masih sisa, itulah yang dibagi. Allah a'lam. Fulana berangkat umroh dan baru saja tiba pekan lalu. Qadarullah, ternyata travel umrohnya tidak sesuai sunnah, seperti mikotnya salah, umrohnya berkali-kali, amalan tidak sesuai sunnah. Bagaimana umrohnya? Apakah sah, Ustadz? Sudah terlanjur.
Di dalam semua jenis ibadah ada rukun. Rukun ini yang akan menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah. Salat punya rukun. Di antara rukun salat baca Al-Fatihah. Kalau ibu-ibu salat tidak baca Al-Fatihah, kira-kira salatnya sah atau tidak sah? Tidak sah. Jadi ibadah itu punya rukun. Rukun ini yang menentukan sah atau tidak. Umroh, rukun umroh ada berapa? Rukun umroh ada berapa, Bu? 6 apa 7? Rukun umroh cuma 4. 1. Ihram. Ihram itu apa? Niat untuk mengucapkan umroh. Yang kedua, tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Yang ketiga, sa'i 7 kali putaran. Dan yang keempat, tahallul. Inilah rukun umroh yang bila ditinggalkan satu saja, umrohnya tidak diterima alias tidak sah. Kemudian kasus yang menimpa saudari kita, mikotnya salah. Mengambil mikot, niat ihram dari mikot, hukumnya wajib, bukan rukun. Kemudian umrohnya berkali-kali, ini pun tidak ada hubungan dengan rukun umroh. Amalan tidak sesuai, juga tidak ada hubungan dengan rukun umroh. Maka umrohnya sah insya Allah. Mikotnya salah. Mengambil niat ihram dari mikot bukan rukun, tapi kewajiban. Yang harusnya kalau mikotnya salah dia balik lagi. Tapi tidak mungkin, ya sudah. Perbanyak doa, taubat kepada Allah. Jadi insya Allah ibu-ibu umrohnya sah. Ya. Jadi hati-hati kalau milih travel umroh. Pilih yang sudah berizin, pasti izinnya, pasti hotelnya, pasti tiket pesawatnya, pasti berangkatnya. Semuanya harus pasti. Nah kalau kita sering bermain travel, kita akan paham mana travel yang berizin, mana yang tidak, mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak, ya. Maka berhati-hati dalam memilih travel umroh. Apa maksudnya anak laki-laki tidak boleh tidur satu selimut? Apakah maksudnya sesama saudara laki-laki tidak boleh tidur satu tempat tidur, Ustaz? Maksudnya umum. Laki-laki dengan laki-laki tidak boleh tidur satu selimut. Kenapa? Mencegah perbuatan penyimpangan apa? Homo. Laki-laki suka laki-laki sebutannya apa? Homo. Laki-laki sama laki-laki satu selimut, ini bahaya. 1, bersentuhan kulit. 2, bisa berpelukan. Betul? Ini nggak boleh, makanya Islam membendung langkah sebelum terjadi. Laki-laki dilarang tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Bagaimana maksudnya saudara kandung laki-laki? Sama. Laki-laki dengan laki-laki kalau dijadikan satu kamar, kasurnya pilih ranjang tingkat.
kakaknya di bawah, adiknya di atas. Itu lebih selamat dibandingkan satu kasur yang mereka mungkin akan saling bersentuhan dan sebagainya. Wanita dengan wanita juga nggak boleh satu selimut. Bahaya. Bisa menimbulkan kecintaan. Wanita senang wanita, sebutannya apa? Lesbi. Nggak boleh. Maka Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, anak perempuan, pisahkan saat usia sudah 9-10 tahun, pisahkan. Karena itu perintah Nabi. Tujuannya mencegah kerusakan yang lebih besar. Apakah minum obat yang terbuat dari cacing tanah apakah boleh halal diminum? Boleh. Kalau sudah jadi obat, bukan cacing langsung. Cacing tanah kalau bentuknya sudah jadi obat, jadi kapsul, boleh diminum. Bukan cacingnya masih anget-anget dari tanah. Tidak, boh. Apakah pengobatan melalui terapi lintah dibolehkan? Terapi lintah itu bukan binatang najis. Kalau menempel di badan boleh untuk mengeluarkan darah kotor gitu ya. Boleh karena lintah bukan najis. Yang dilarang kalau hewan itu najis. Apakah gelang atau kalung kesehatan termasuk jimat? Dilihat satu, diakui dalam dunia kedokteran atau tidak. Dua, orang yang memakainya kira-kira meyakini gelang ini canggih, hebat, atau dia meyakini Allah. Kalau dia yakinnya Allah, pakai gelang cuma untuk apa? Gaya-gayaan, boleh, bukan termasuk jimat. Bagaimana hukumnya jika memakai kaos, tas, sandal yang dimana ada gambar hewannya itu anjing? Apakah dibolehkan? Sesuatu yang haram, gambar yang haram, kalau dihinakan, diinjek, jadikan keset, maka boleh. Tapi kalau dipakai buat kaos duster, ini mulia. Suatu yang mulia, gak boleh ada gambar seperti itu. Karena dia perhiasan kan, orang pakai baju itu perhiasan gak? Perhiasan. Tapi suatu yang hina, keset, diinjek, ya, maka boleh. Tapi bukan gambar anjing, karena tidak akan dimasuki malaikat. Qadarullah, orang tua saya sering ziarah ke tempat-tempat jauh, sering menceritakannya ke saya. Dalam hati saya menolak hal-hal tersebut, tapi lisan mengiyakan saja karena tidak enak pada orang tua. Sebaiknya sikap saya bagaimana ya Ustaz? Ibu dekat dengan ibunya enggak? Kalau ibu dekat dengan ibunya, ngomong dari hati ke hati. Ngomong apa? Dari hati ke hati. Ibu, mbok ya di rumah saja, usia sudah tua, hemat anggaran, gak usah pergi-pergi ziarah wisata religi. Loh kenapa nak? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Itu saja. Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Coba baca kitab sejarah Nabi Muhammad. Ada nggak kira-kira Nabi Muhammad keliling kuburan-kuburan? Tidak ada. Maka kalau kita dekat dengan orang tua, berikan masukan dari hati ke hati. Walaupun awalnya tidak suka, insya Allah orang tua kita berikutnya akan suka.
nggak habis-habis kayak tisu. Tanyaannya ada lagi. Salah satu ipar saya berasal dari daerah pedalaman. Beliau punya bayi yang dipakaikan benang merah di leher. Saya melihatnya khawatir melukai si bayi. Bolehkan saya melepas barang tersebut tanpa izin, tanpa sepengetahuan ibu si bayi jika ingin saya khawatir jadi percekcokan? Sebaiknya di depan ibunya. Di depan ibunya kita tanya, Mbak, ini gelang apa, kalung apa? Kalau dia jawab ini kalung buat penyelamat, maka kita jelaskan. Dalam Islam itu tidak ada seperti ini, ya. Dijelaskan supaya tidak berantem atau cekcok. Apakah hanya wanita saja yang melakukan hal seperti menggantung jimat dan lain-lainnya? Karena yang saya tahu selama ini kebanyakan laki-laki juga. Kenapa yang disebut di buku ini teruntuk kepada wanita saja? Ini berlaku umum. Jimat larangannya umum, laki-laki dan wanita. Kenapa di buku ini hanya ditujukan wanita? Karena konsumennya ditujukan kepada wanita. Maka bahasanya juga bahasa wanita. Kalau secara hukum, jimat dilarang bagi laki-laki juga bagi wanita. Kalau di rumah makan kita lihat ada jimat di atas dinding, tapi kita tidak berani menasihati, takut responnya dan lain-lain. Apakah kita boleh makan di situ? Boleh, selama makanannya halal. Tadi saya baru datang salat tahiyatul masjid, Ustaz. Sedang menjelaskan mengenai keberkahan untuk ilmu di masjid. Pahalanya besar daripada ilmu di rumah atau online. Lalu bagaimana ya Ustadz? Semenjak pandemi banyak kajian serba online, termasuk kelalaian memilih online daripada ke masjid. Iya. Jadi walaupun banyak kajian-kajian online, jangan melewatkan kajian offline. Di masjid datang, itu lebih besar pahalanya. Akad yang benar saat kita akan investasi sejumlah uang untuk dijalankan bisnis oleh orang lain, bagaimana pembagian hasilnya supaya hasilnya menjadi halal. Dalam akad kerjasama semacam ini, maka ketentuannya satu, pembagian keuntungan tidak flat, tapi berdasarkan prosentase. Kamu 50, saya 50. Kamu 60, saya 40. Saya 60, kamu 40. Berdasarkan prosentase, bukan flat. Maka ibu-ibu jangan tergiur. Yuk tanam modal, nanti tiap bulan flat dapat 2 juta. Ini enggak benar. Yang namanya investasi kerjasama harus keuntungan flat, bukan flat, tapi berdasarkan prosentase. Yang kedua, dalam kerjasama investasi, modal kita tidak boleh dijaminkan, tidak dijamin kembali utuh. Kalau minta dijamin modalnya kembali utuh, itu namanya pinjaman. Kalau pinjaman tidak boleh menarik untung. Paham? Ibu minjamin duit ibu dijamin kembali utuh enggak? Kita ngutangin orang duit 1 juta, 1 juta duit kita dijamin kembali utuh atau tidak? Dijamin utuh. Karena uang kita ngutangin dijamin utuh, maka ibu-ibu tidak boleh ambil untung. Karena modal ibu dijamin utuh. Kita minjemin duit ke orang 1 juta, 1 juta itu akan kembali ke kita lagi utuh 1 juta. Beda dengan investasi.
modal kita tidak dijamin kembali utuh. Karena usaha kadang untung, kadang rugi. Jadi investasi itu tidak ada jaminan modal ibu-ibu kembali utuh. Bisa jadi habis, bisa jadi untung, dan seterusnya. Selesai pula pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kepada para panitia, juga kepada para hadirin. Akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT agar kajian kita ini membawa kebaikan pada diri kita, memberikan pahala yang besar, menjadikan kehidupan kita mudah dan lancar karena dibimbing dengan ilmu agama, dan akhirnya kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.